Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Reformasi abad ke-16 bertanggung jawab dalam mengembalikan prinsip sola scriptura ke dalam gereja. Prinsip yang pernah berpengaruh dalam gereja sejak permulaan setelah masa kerasulan. Awalnya para rasul mengajar secara lisan, namun dengan berakhirnya masa kerasulan, semua wahyu khusus yang Tuhan kehendaki untuk dipertahankan bagi manusia disusunkan ke dalam ayat-ayat suci tertulis, kitab suci tertulis. Sola Scriptura adalah ajaran didasarkan pada ayat-ayat suci itu, bahwa hanya ada satu wahyu khusus yang berasal dari Tuhan yang dimiliki oleh manusia hingga sekarang ini, yaitu ayat-ayat suci, kitab suci tertulis atau Alkitab. Sebab itu kitab suci secara materi cukup dan secara pokok sebagai yang diilhami oleh Allah merupakan kekuasaan absolut bagi gereja. Ini berarti tak satupun bagian wahyu tersebut yang masih dipertahankan dalam bentuk tradisi lisan dari kitab suci yang terpisah. Kita tak memiliki satupun ajaran lisan dari seorang rasul saat ini. Hanya kitab sucilah yang merekam bagi kita ajaran para rasul dan wahyu terakhir dari Allah. Konsili Trente pada abad yang ke-16 menyatakan bahwa wahyu Allah tidak hanya terdapat dalam ayat-ayat suci di kitab suci, akan tetapi sebagian terdapat dalam ayat-ayat suci tertulis dan sebagian dalam bentuk tradisi lisan, sehingga ayat-ayat suci secara materi dikatakan tidak cukup. Ini merupakan pandangan umum para teolog Katolik Roma selama berabad-abad setelah Konsili Trente tersebut. Sungguh menarik untuk diperhatikan bahwa bagaimanapun dalam lingkungan Katolik Roma sekarang ini berlangsung debat yang berkelanjutan di antara para teolog mengenai keberadaan tradisi. Tak ada pengertian yang jelas mengenai apa tradisi itu dalam Katolik Roma saat ini. Sebagian menyetujui Trente dan yang lainnya tidak. Pandangan yang dipromosikan oleh Konsili Trente menyangkal kepercayaan dan praktek gereja mula-mula. Gereja mula-mula bersandar pada prinsip sola scriptura, di mana bahwa semua doktrin harus dibuktikan berdasarkan kitab suci, dan bila bukti tersebut tak dapat diperlihatkan, doktrin tersebut akan ditolak. Bapak-bapak gereja mula-mula, Ignatius, Polycarpus, Clement of Rome, Didache, dan juga Barnabas mengajarkan doktrin dan membela kekristenan melawan bidat. Untuk melaksanakannya, mereka berpegang hanya kepada ayat-ayat suci saja. Tulisan-tulisan mereka secara literal bernafaskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam tulisan para apologis seperti Justin Martyr dan Athenagoras juga terlihat hal yang sama. Tak ada tersirat dalam tulisan-tulisan mereka ini yang merujuk pada kewenangan tradisi sebagai suatu bentuk wahyu yang terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan tulisan-tulisan Irenaeus dan juga Tertullian, pada pertengahan hingga akhir abad kedua inilah pertama kalinya kita mendapati konsep tradisi kerasulan atau tradisi yang diteruskan ke dalam gereja oleh para rasul secara lisan. Istilah tradisi hanya berarti ajaran
Irenaeus dan Tertullian secara tegas menyatakan bahwa semua ajaran para uskup yang diberikan secara lisan berakar pada ayat-ayat suci dan dapat dibuktikan dari ayat-ayat suci, ayat-ayat dari kitab suci tertulis. Kedua orang ini menyatakan makna kedoktrinan yang sebenarnya dari tradisi kerasulan yang secara lisan disampaikan dalam gereja-gereja. Dari sini dapat dilihat secara jelas bahwa semua doktrin mereka berasal dari ayat-ayat kitab suci. Tak satu pun doktrin yang mereka sebut sebagai tradisi kerasulan yang tak terdapat dalam ayat-ayat kitab suci. Dengan kata lain, tradisi kerasulan yang didefinisikan oleh Irenaeus dan Tertullian hanyalah ajaran ayat-ayat suci, ayat-ayat kitab suci. Irenaeuslah yang menyatakan bahwa sementara para rasul yang pada mulanya berkhotbah secara lisan, ajaran mereka kemudian dibuat tulisan, yaitu ayat-ayat kitab suci. Dan sejak saat itu, ayat-ayat suci menjadi tonggak dan dasar keyakinan gereja. Pernyataannya secara jelas adalah sebagai berikut. Kita telah belajar tentang rencana keselamatan kita dari mereka yang lewat mana kabar baik turun kepada kita, yang telah mereka sampaikan di depan umum, dan kemudian dengan kehendak Allah diteruskan kepada kita dalam ayat-ayat kitab suci sebagai dasar dan tiang kepercayaan kita. Tradisi saat dikaitkan pada pernyataan lisan seperti khotbah atau pengajaran dipandang terutama sebagai penyampaian kebenaran kitab suci secara lisan atau penyusunan kebenaran Alkitab dalam ekspresi keimanan. Tak ada seruan dalam tulisan Irenaeus ataupun Tertullian tentang tradisi mengenai doktrin yang tak terdapat dalam kitab suci. Sebaliknya, kedua orang ini harus menghadapi kaum Gnostik yang adalah orang-orang yang pertama-tama kali menyarankan dan mengajarkan bahwa mereka memiliki tradisi kerasulan lisan yang terpisah dari ayat-ayat suci. Irenaeus dan Tertullian menolak ide tersebut dan bersandar hanya pada ayat kitab suci untuk pernyataan dan pembelaan terhadap doktrin. Sejarawan gereja Ellen Flassman Van Leer menegaskan kebenaran ini. Bagi Tertullian, kitab suci adalah satu-satunya metode untuk menolak dan mensahkan suatu doktrin berdasarkan isinya. Bagi Irenaeus, doktrin gereja pasti tak akan pernah murni tradisional. Sebaliknya, pemikiran bahwa di sana ada beberapa kebenaran disampaikan semata-mata hanya lewat mulut atau lisan adalah merupakan jalan pikiran kaum Gnostik. Bila Irenaeus ingin membuktikan kebenaran suatu doktrin secara material, ia merujuk kembali kepada ayat kitab suci, karena disitulah ajaran para rasul dapat diperoleh secara objektif. Bukti dari tradisi dan kitab suci menyodorkan akhir yang tunggal dan sama untuk memperkenalkan ajaran gereja sebagai ajaran kerasulan yang asli. Yang pertama, membuktikan bahwa ajaran gereja adalah ajaran rasul, dan yang kedua, apa ajaran rasul itu? Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi gereja mula-mula. Secara materi cukup dan merupakan wasit terakhir dalam semua hal kebenaran doktrinal, sebagaimana yang dikatakan oleh J.N.D. Kelly. Bukti yang paling jelas mengenai martabat kitab suci adalah kenyataan bahwa hampir semua usaha keagamaan para bapak gereja, apakah tujuan mereka menimbulkan polemik ataupun konstruktif, dicurahkan pada apa yang disebut sebagai penjelasan Alkitab secara terperinci. Selanjutnya, sudah menjadi anggapan dimanapun bahwa agar suatu doktrin dapat diterima, haruslah pertama-tama menunjukkan dasar ayat kitab sucinya. Heiko Oberman
memberikan komentar tentang hubungan antara kitab suci dan tradisi dalam gereja mula-mula. Kitab suci dan tradisi bagi gereja mula-mula tak mungkin saling terpisah. Kerigma, pesan kabar baik, kitab suci dan tradisi sepenuhnya sama. Gereja mengajarkan kerigma yang ditemukan secara keseluruhan dalam bentuk tertulis dalam kitab-kitab kanonik. Tradisi tidak dianggap sebagai suatu pelengkap bagi kerigma yang termuat dalam kitab suci, namun sebagai penyampaian kerigma yang sama dalam bentuk yang hidup. Dengan kata lain, semuanya terdapat dalam kitab suci, dan di saat yang sama semuanya terkandung dalam tradisi yang hidup. Kenyataan bahwa gereja mula-mula setia pada prinsip sola scriptura jelas sekali terlihat lewat karya Cyril dari Yerusalem, uskup dari Yerusalem pada pertengahan abad yang keempat. Beliau adalah pengarang yang dikenal sebagai kuliah-kuliah katekismus. Ya, karya ini adalah serentetan panjang kuliah yang disampaikan kepada para orang percaya yang baru, yang menjelaskan secara terperinci doktrin-doktrin prinsip keimanan Kristen. Ini adalah penjelasan lengkap tentang keimanan gereja pada masa ia hidup. Ajarannya sepenuhnya berdasarkan kitab suci. Malah tak ada satupun seruan dari keseluruhan pengajaran merujuk kepada tradisi kerasulan lisan yang terlepas dari kitab suci. Ia menyatakan dengan tegas bahwa seandainya ia memberikan suatu ajaran apapun kepada para katekumen ini yang tidak dapat disahkan berdasarkan kitab suci, mereka akan menolaknya. Kenyataan ini memperkuat bahwa kekuasaannya sebagai seorang uskup tergantung dari kesetiaannya kepada ayat-ayat suci tertulis dalam ajarannya. Kutipan-kutipan berikut adalah beberapa pernyataannya tentang kekuasaan final dari ayat kitab suci. Tanda ini telah membuatmu berpikir, manakah sekarang berdasarkan ikhtisar yang telah diberkati, dan jika Tuhan mengabulkan, dapatlah kemudian disusun sesuai kekuatan kita dengan pembuktian kitab suci. Karena mengenai misteri iman yang ilahi dan sakral, kita tidak boleh menyampaikan komentar yang paling santai sekalipun tanpa kitab suci, atau dikesampingkan oleh probabilitas belaka dan kecerdasan argumen. Jangan pula kemudian mempercayai saya karena saya memberitahukan kamu hal-hal ini, kecuali kamu menerimanya dari ayat-ayat kitab suci, bukti dari apa yang tertulis. Karena keselamatan ini yang adalah dari iman kita, bukan lewat alasan-alasan yang berakal, namun dengan bukti dari ayat-ayat kitab suci. Tetapi, terimalah dan peganglah iman itu sebagai seorang yang belajar, dan dalam pengakuan yang disampaikan oleh gereja kepadamu, dan ditegakkan dari seluruh kitab suci. Oleh karena semua orang tidak dapat membaca kitab suci, beberapa karena tidak terpelajar, yang lain karena pekerjaan menjadi terhalang dari pengetahuan tentang ayat-ayat kitab suci, agar jiwa tidak binasa karena kurangnya pengajaran. Dalam pasal-pasal yang sedikit ini kami memahami doktrin iman secara keseluruhan. Dan untuk sekarang, bertekadlah mengingat keimanan. Simak saja perkataan-perkataan dan lihat pada saatnya bukti tentang setiap bagian-bagian dari ayat-ayat kitab suci yang agung. Karena pasal-pasal keimanan tidak disusun berdasarkan kehendak manusia, namun pokok-pokok yang terpenting dipilih dari semua ayat-ayat di kitab suci, membentuk satu ajaran tentang iman. Dan seperti biji sesawi, dalam biji kecil mengandung banyak cabang. Demikian juga iman ini dalam beberapa kata
menyertakan keseluruhan pengetahuan keilahian yang terkandung dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lihatlah, oleh karena itu, saudara-saudara, dan peganglah tradisi yang kamu terima sekarang dan tulis semua itu sepenuh hatimu. Perhatikan, tulisan Cyril menyatakan bahwa para katekumen menerima tradisi dan ia mendorong mereka untuk berpijak kepada tradisi yang mereka terima sekarang. Dari manakah sumber tradisi ini berasal? Sudah jelas berasal dari ayat-ayat kitab suci, ajaran atau tradisi atau wahyu Tuhan yang dijalankan oleh para rasul dan disampaikan kepada gereja, dan sekarang dapat diperoleh hanya lewat kitab suci. Jelas bahwa Cyril dari Yerusalem yang menyampaikan keseluruhan dari keimanan kepada orang percaya baru ini tidak membuat satu pun seruan terhadap tradisi lisan untuk mendukung ajaran-ajarannya. Keseluruhan keimanan didasarkan pada kitab suci dan hanya kitab suci saja. Gregory dari Nisa juga menyerukan prinsip sola scriptura ini. Ia mengatakan, manusia secara umum masih berubah-ubah pendapatnya tentang hal ini, di mana kekeliruan mereka sama banyaknya dengan jumlah mereka. Bagi kita sendiri, bila filosofi Gentile atau non-Yahudi yang secara metodologi berhubungan dengan semua pokok-pokok ini benar-benar memadai untuk suatu peragaan, sudah tentu menjadi sangat berlebihan untuk menambahkan suatu diskusi mengenai kejiwaan pada spekulasi-spekulasi itu. Namun, sementara yang terakhir tersebut dilanjutkan mengenai masalah jiwa sejauh dalam konsekuensi yang telah diperkirakan yang membuat bahagia sang pemikir, kita tidak memiliki hak dalam perizinannya. Maksud saya tentang mensahkan, memvalidasi apa yang kita mau. Kita membuat ayat-ayat kitab suci sebagai kendali dan takaran untuk setiap prinsip. Kita harus memperhatikan itu dan menyetujui hal itu sendiri yang mungkin dibuat untuk dipadukan dengan maksud tulisan-tulisan itu. Kutipan-kutipan yang sudah saya sampaikan benar-benar mewakili bapak-bapak gereja secara keseluruhan. Cyprian, Origen, Hippolytus, Athanasius, Firmilian, dan Agustinus hanyalah sebagian dari antara yang dapat dikutip sebagai pendukung prinsip sola scriptura selain daripada Tertullian, Irenaeus, Cyril, dan Gregory dari Nisa. Gereja mula-mula beroperasi dengan berlandas prinsip sola scriptura. Prinsip historis inilah yang para reformis cari untuk dikembalikan ke dalam gereja. Penggunaan secara luas dari kitab suci oleh para bapak gereja mula-mula sejak permulaan telah terlihat dari fakta-fakta berikut ini. Irenaeus, ia mengenal Polikarpus yang merupakan murid Rasul Yohanes. Ia hidup sekitar tahun 130 hingga 202. Ia mengutip 24 dari 27 buku-buku Perjanjian Baru, mengambil 1800 kutipan dari Perjanjian Baru sendiri. Clement dari Alexandria hidup pada tahun 150 hingga 215. Ia mengutip semua Perjanjian Baru kecuali Filemon, Yakobus, dan 2 Petrus. Ia memberikan 2400 kutipan dari Perjanjian Baru. Tertullian hidup pada tahun 160 hingga 220. Ia menyerahkan 7200 kutipan Perjanjian Baru. Origen hidup pada tahun 185 sampai 254. Ia menggantikan Clement dari Alexandria di sekolah katekismus di Alexandria. Ia membuat hampir 18.000 kutipan Perjanjian Baru. Hingga akhir abad ketiga, hampir keseluruhan Perjanjian Baru dapat direkonstruksi dari karya-karya bapak-bapak gereja.
adalah benar bahwa gereja mula-mula juga berpegang kepada konsep tradisi bila merujuk kepada kebiasaan dan praktek-praktek gerejawi. Sering diyakini bahwa praktek-praktek semacam itu sebenarnya diturunkan dari para rasul, meskipun tidak dapat dipastikan divalidasi dari kitab suci. Praktek-praktek ini bagaimanapun tidak termasuk doktrin-doktrin keimanan dan sering bertentangan di antara berbagai segmen gereja. Contohnya ditemukan pada awal abad kedua di dalam perdebatan tentang waktu perayaan Paskah. Beberapa gereja di timur merayakan pada hari yang berbeda dengan gereja-gereja di barat. Masing-masing menyatakan bahwa praktek mereka diturunkan secara langsung kepada mereka dari para rasul. Ini benar-benar mengakibatkan konflik dengan uskup Roma yang menuntut para uskup timur untuk tunduk kepada praktek gereja barat. Mereka menolak melakukannya dengan tegas, mempercayai bahwa mereka mengikuti tradisi kerasulan. Manakah yang benar? Takkan mungkin untuk menentukan yang mana jika keduanya adalah benar-benar dari kerasulan. Adalah menarik bagaimanapun melihat bahwa satu dari para pendukung pandangan timur adalah Polikarpus yang merupakan murid Rasul Yohanes. Ada banyak contoh lainnya mengenai pernyataan senada dalam sejarah gereja. Hanya karena satu bapak gereja tertentu menyatakan bahwa suatu praktek tertentu tersebut adalah berasal dari kerasulan, bukan berarti bahwa itu memang sebagaimana adanya. Maksudnya adalah bahwa ia memang mempercayainya, namun adalah mustahil untuk membuktikan bahwa itu adalah tradisi para rasul. Ada banyak praktek yang dilakukan gereja mula-mula yang konon bermula dari kerasulan, dicatat oleh Basil the Great, namun tidak dipraktekkan sekarang. Jelaslah, oleh karena itu, seruan-seruan senada terhadap tradisi kerasulan lisan yang merujuk kepada kebiasaan dan praktek-praktek adalah tak memiliki arti. Gereja Katolik Roma menyatakan memiliki suatu ajaran kerasulan lisan yang terlepas dari ayat kitab suci dan yang mengikat manusia. Mereka merujuk pada pernyataan Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi yang diajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Katolik Roma menegaskan bahwa berdasarkan ajaran Paulus dalam ayat ini, ajaran sola scriptura adalah ajaran salah karena ia menyampaikan ajaran-ajaran kepada penduduk Tesalonika secara lisan maupun tertulis. Tetapi yang menarik dari pernyataan seperti itu adalah bahwa para apologis Katolik Roma tidak pernah mendokumentasikan doktrin-doktrin khusus yang dirujuk oleh Paulus, yang mereka klaim mereka miliki dan yang menurut mereka mengikat manusia. Dari Francis de Sales hingga karya-karya Carl Keating dan Robert Sanguinis, terdapat ketiadaan yang amat nyata tentang dokumentasi dari doktrin-doktrin khusus yang Rasul Paulus tunjukkan. Sungenis baru-baru ini mengedit atau mempublish suatu buku sebagai pembelaan bagi ajaran Katolik Roma tentang tradisi yang berjudul Not by Scripture Alone. Karya ini dipuji sebagai suatu sangkalan yang pas terhadap ajaran Protestan tentang sola scriptura. Bukunya terdiri dari 627 halaman. Tak sekalipun dalam buku itu pengarang menjelaskan kandungan doktrinal dari apa yang dianggap sebagai tradisi kerasulan yang mengikat semua manusia. Bagaimanapun, kita diberitahu bahwa itu ada, bahwa gereja Katolik Roma memilikinya, dan bahwa kita diikat. Oleh karena itu, supaya tunduk pada gereja ini yang memiliki wahyu Tuhan secara utuh dari para rasul. Apa yang Sungenis dan pengarang Katolik Roma lainnya gagal untuk menjelaskan adalah isi
dan doktrin-doktrin yang jelas dari apa yang disebut sebagai tradisi kerasulan. Alasan sederhana bahwa mereka tidak melakukannya adalah karena itu tidak ada. Bila tradisi seperti itu ada dan penting, mengapa Cyril dari Yerusalem tidak menyinggungnya dalam kuliah-kuliah katekismusnya? Saya menantang siapapun untuk mendaftarkan doktrin-doktrin yang dirujuk Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang ia katakan ia lakukan secara lisan kepada penduduk Tesalonika. Satu-satunya wahyu khusus yang manusia miliki sekarang dari Tuhan yang disampaikan kepada para rasul adalah kitab suci tertulis. Ini adalah iman dan keyakinan dan praktek gereja mula-mula. Prinsip ini dianut oleh para reformis. Mereka mencoba untuk mengembalikan itu kepada gereja setelah korupsi kedoktrinan masuk lewat pintu tradisi. Ajaran tentang suatu bagian yang terpisah dari wahyu kerasulan yang dikenal sebagai tradisi yang adalah lisan sifatnya berkembang bukan dengan gereja Kristen, tapi lebih dengan ajaran Gnostik. Ini adalah usaha kaum Gnostik untuk mendukung kekuasaan mereka dengan memaksakan bahwa ayat-ayat kitab suci tidaklah cukup. Mereka menyatakan memiliki wahyu kerasulan yang utuh karena mereka tidak hanya memiliki wahyu yang tertulis mengenai kerasulan dalam ayat-ayat kitab suci, tapi juga tradisi lisannya, dan juga kunci untuk menafsirkan dan memahami wahyu tersebut. Sama seperti para bapak gereja. Para bapak gereja mula-mula menolak ajaran dan klaim itu dengan hanya mengandalkan dan mengacu pada kitab suci tertulis. Maka kita juga harus demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.